إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Ikhwatil iman rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita setelah Allah karuniai kita nikmat Islam adalah nikmatul aql. Nikmat Allah berikan kepada kita akal sehat yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita karena kita berakal. Makanya dijadikan kata para ulama, akal ini syarat sah dalam semua ibadah. Kalau orang gak berakal beribadah, ibadahnya gak sah, gak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga syarat wajib, orang menjadi wajib melakukan ibadah ketika dia mulai berakal, akalnya sempurna. Nikmat terbesar yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya, Allah berikan kepada kita nikmat akal. Akan tetapi qaddarullah, sebagian manusia ada yang meremehkan nikmat ini, melakukan beberapa dosa maksiat kepada Allah, seakan-akan dia mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada dia, nikmat akal, dengan merusaknya beberapa maksiat yang Allah larang. Ada yang membuat kerusakan bagi pelakunya, akalnya. Kemudian juga kerusakan ini merembet kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, timbul kebencian dan permusuhan dan kerusakan di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-90 ayat ke-91. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam khamr, judi, berhala-berhala, mengundi nasib, ini adalah perbuatan najis, rijsun min amalis syaitan, termasuk tipu daya syaitan, perbuatannya syaitan. Fajtanibu,
jauhilah, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian selamat, agar kalian sukses. Perhatikan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, jika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga kalian, pasti akan ada perintah setelah itu yang menjadi maslahat untuk kalian. Ada larangan yang itu pasti menjadi mafsadat bagi kalian. Dengerin. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sungguhnya khamr, minuman keras, dan semua yang seperti khamr, yang menghilangkan akal, obat-obatan terlarang, semuanya masuk ke dalam khamr, masuk ke dalam ayat ini. Dan perjudian, judi, dan berhala-berhala, mengundi nasib, rijsun, perbuatan najis, termasuk perbuatan syaitan, jauhi agar kalian selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara dosa minum khamr dan judi dengan dosa-dosa kesyirikan berhala. Dosa yang paling besar di dalam Islam, kesyirikan. Allah gandengkan minum khamr, main judi dengan dosa kesyirikan. Ini dosa besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah dua dosa yang menghancurkan akal manusia, khamr dan judi. Orang kalau sudah bermain khamr, minum khamr, bermain judi, masuk ke perangkap syaitan. Ketika masuk susah untuk keluar, masuk dalam perangkat syaitan. Fajtanibu, jauhi, kata Allah, jauhi. Bukan hanya tidak melakukan, jauhi segala sesuatu wasilah mengarahkan kita ke sana, jangan diikuti wasilah itu. Jangan ikuti jejak-jejak syaitan. Sebagaimana firman Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikutin langkah-langkah syaitan. Karena syaitan jika ingin menghancurkan seseorang, enggak langsung kepada dosa yang syaitan mau. Pelan-pelan, khutuwat, langkah demi langkah. Kalau kita ikutin satu langkah pertamanya, kita akan terjerumus dalam perangkap syaitan. Kemudian Allah katakan di ayat setelahnya, ayat ke-91, khusus membicarakan antara khamr dan judi. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya yang syaitan mau dari khamr dan judi itu adalah kebencian, permusuhan di antara kalian, menjauhi kalian dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Apakah kalian enggak mau berhenti? Fahal antum muntahun, apakah kamu enggak mau berhenti? Allah yang menasihati kita langsung. Yang syaitan mau dari khamr, selain hancur dirinya, akalnya hancur, mindsetnya hancur, dan perjudian juga. Orang kalau udah judi akalnya nggak sehat, kelihatan waras, padahal nggak waras. Terus menang maunya kaya, kalah penasaran mau lagi. Perangkap syaitan, Allah yang mengatakan nggak bakal sukses. Karena menjauhi itu, la'allakum tuflihun. Ini langkah menuju kesuksesan, menjauhi itu. Orang yang masuk ke dalam perangkap ini, khamr dan judi, nggak bakal sukses, pasti binasa. Allah yang mengatakan, menghancurkan akal, kemudian juga merembet, menimbulkan kebencian, adawah, permusuhan, baghdha di antara sama manusia. Lihat bagaimana orang-orang yang jatuh ke dalam dosa ini. Semoga Allah mudahkan seluruh kaum muslimin meninggalkan dosa ini. Terjadi kebencian dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari keluarganya pertama,
Terkadang orang tetangga-tetangganya kebencian karena Allah yang mengatakan ini, nggak mungkin salah, pasti benar. Ini yang syaitan mau. Yang syaitan mau terjadi kebencian, permusuhan di kalangan manusia, disebarin khamar dan maisir. Dan qaddarullah, perjudian sekarang tidak seperti dulu. Musibah bagi kaum muslimin. Dahulu orang kalau mau judi harus bertemu orang lain, mencari orang lain, keluar rumah cari yang mau main judi. Sekarang musibah, setiap orang bisa main judi di kamarnya, bisa di rumahnya, judi online. Merusak akalnya sedangkan dia dalam rumahnya. Musibah. Dan tidaklah kita hidup di dunia ini kecuali semuanya ujian. Kalau setiap ujian kita terjatuh, kita masuk ke dalam perangkap syaitan. Kita harus kuat dan harus melarang juga. Nggak cukup diri kita kuat dan melarang orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita sayangi, amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena kalau tidak dilarang, tidak disuruh kepada perbuatan yang baik, akan menimbulkan kerusakan dan permusuhan sebagaimana yang Allah katakan dalam ayat yang ke-91. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين إخوة الإيمان رحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat yang ke-91 bahwa salah satu sebab orang susah menjaga sholat, apalagi melakukan sholat sunnah di malam hari, adalah orang yang terperangkap dalam dosa ini, menjauhi dari berzikir kepada Allah. Kemudian di akhir ayat Allah katakan fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti? Ini rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang selalu menunggu hambanya kembali. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab, tidak langsung menghukum hambanya yang terjatuh ke dalam dosa. Ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau kembali? Selalu ditunggu oleh Allah. Dan Allah sangat senang ketika hambanya kembali kepada Allah, melebihi senangnya orang yang safar dengan unta makanannya. Kemudian ketika dia tidur, unta dan makanannya hilang. Udah pasrah, orang ini pasrah, meninggal udah. Kemudian dia tidur pasrah. Ketika bangun, unta sama makanannya ada depan matanya. Senangnya luar biasa. Alhamdulillah, sampai salah berkata, ya Rabb innaka abdi wa ana rabbuk. Sungguh engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Saking senangnya salah berucap, senang sekali. Kata Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jal, pemilik langit dan bumi, lebih senang daripada dia ketika melihat hambanya kembali kepada Allah. Ketika melihat hambanya bertaubat kepada Allah, istighfar, menjauhi dosa-dosa maksiat, kembali kepada Allah, Allah selalu menunggu. Sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat, maunya kita jauh dari Allah sejauh-jauhnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum, Allah maunya kalian kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat, maunya kalian menjauhi Allah sejauh-jauhnya. Itu orang-orang yang mengikuti syahwat, maunya ngajak, nggak mungkin sendiri. Allah yang mengatakan. Orang yang mengikuti syahwat maunya mengajak orang lain menjauhi Allah sejauh-jauhnya. Karena jin yang mengajak kita ke dalam keburukan itu ada dari kalangan jin dan juga
syaitan, dari kalangan jin dan juga manusia. Maka waspada. Ingatlah rahmat Allah yang selalu menumpuk kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba yang terus beramar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan juga melarang keburukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin. ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.